Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa mengadakan kembali kajian kita, kajian gabungan untuk seluruh santri, santriwati, kemudian juga ustadz, ustadzah, pegawai, warga dalam dan juga warga luar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi keberadaan kita ini dan menjadikan ijtima'un marhum. Ijtima' kita menjadi ijtima' yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iftiraquna iftiraqun maghfur, dan perpisahan kita adalah perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini adalah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Wa rajulani yaltaqiyani lillahi waftaraqa lillah, yajtami'ani lillahi waftaraqa ala dhalik. Dua orang saudara yang bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas bahwasanya semua yang kita lakukan di dunia ini butuh ilmu. Semua butuh ilmu. Dalam hadis yang masyhur yang sama-sama kita pahami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Setiap orang dibebankan sesuai dengan apa yang dia miliki. Apabila suatu daerah tidak ada ulamanya, tidak ada hafiz Al-Qur'annya, tidak ada penghafal Al-Qur'annya, tidak ada yang bisa bahasa Arab, maka wajib di daerah tersebut satu orang mewakili mereka untuk bisa mempelajari ilmu, kemudian tinggal di sana. Baik. Ini namanya ilmu yang fardu kifayah. Akan tetapi jika fardu kifayah tidak ada di daerah tersebut, kecuali nol, tidak ada, maka harus ada satu orang perwakilan dari daerah tersebut menuntut ilmu, harus mau menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar bahasa Arab, belajar ilmu-ilmu keislaman dengan sangat mendalam, sehingga dia menjadi marji', tempat kembali rujukan untuk manusia bertanya tentang urusan agama mereka. Wa illa, jika tidak, maka mereka bisa tersesat mencari orang-orang yang tidak berilmu. Setiap orang berbeda keadaannya. Saya beri contoh, orang yang tinggal di ujung atau pedalaman, dia hukumnya bisa jadi fardu ain,
atas dia untuk menuntut ilmu. Tetapi ketika dia di DKH banyak yang berilmu, maka hukumnya apa? Mustahab baginya, sunnah, bukan wajib. Kenapa? Karena sudah ada yang berilmu. Oleh karena itu, ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, antum melihat keadaan diri antum masing-masing. Saya teringat ketika pelajaran hadis, ya akhi katanya, ya ikhwati katanya, saudara-saudaraku, apa hukumnya antum belajar ilmu hadis di universitas ini? Setiap dari kita mengatakan fardu kifayah. Itu yang dibayangkan otak-otak kami adalah fardu kifayah. La ya akhi, tidak ya saudaraku. Bal fardu ain. Bahkan bagi kalian fardu ain untuk belajar ilmu hadis ini. Langsung saya teringat Sumatera Selatan. Ya Allah, siapa ahli hadis di Sumatera Selatan? Ya, yang bisa diandalkan untuk mengajarkan ilmu-ilmu hadis. Akhirnya dari situ kita semakin semangat untuk menuntut ilmu. Begitu pula ayyuhal ikhwan antum. Bahkan sebagian besar wilayah di Sumatera Selatan ini kekurangan orang yang berilmu. Dokter spesialis semakin banyak. Tetapi orang yang ingin belajar ilmu semakin menurun. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Hud ayat yang ke-61. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dan dialah yang mengembangkan kalian, menumbuhkan kalian dari bumi, dari tanah. Wasta'marakum fiha, dan Allah menjadikan kalian memakmurkan bumi. Dan itu tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Memakmurkan bumi ini kecuali dengan apa? Tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Dan ketika kita ditanya, ilmu itu sangat banyak. Memakmurkan bumi itu sangat banyak. Ketahuilah ayyuhal ikhwan, orang untuk memakmurkan masalah-masalah dunia tidak perlu disuruh, mereka akan berbondong-bondong, berlomba-lomba mengejar dunia mereka. Akan tetapi untuk ilmu agama sangat sedikit orang yang mau bersusah payah menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal ilmu agama itu adalah puncak ketinggian dari keilmuan seseorang, puncak ketinggian kedudukan seseorang jika dia inginkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Kemudian apa disebutkan? Dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Walaupun dia dihinakan di dunia ini, walaupun dia tidak dipandang di dunia ini, tidak ada yang mengenalnya, tetapi malaikat Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya mengetahui bahwa dia adalah ahli ilmu, orang yang memiliki derajat yang tinggi. Oleh karena itu ya ikhwan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi balaan siapa? Manusia yang paling berat ujiannya siapa? Al-anbiya, para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang semisalnya, kemudian orang semisalnya. Dan kita sepakat bahwasanya tingginya ujian itu setinggi keimanan. Tingginya, semakin tinggi keimanan seseorang, maka akan semakin tinggi ujian orang tersebut. Dan para nabi kita disepakati bahwa para nabi adalah
orang yang paling berat ujiannya, ya, dan paling tinggi kedudukannya. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Fa innal anbiya'a, sesungguhnya para nabi, lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan uang dinar emas dan uang dirham perak. Tidak. Walakin warrathu al-ilma. Tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihazzin wafir. Barang siapa mengambilnya, maka dia mengambil bagian yang sangat banyak. Sangat baik dan sangat banyak. Oleh karena itu ayolah ikhwan, kalau dulu di dalam Bani Israel sebelum adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bani Israel itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an, dari seluruh umat Allah meninggikan kedudukan Bani Israel. Kenapa? Setiap meninggal seorang nabi digantikan nabi yang baru, yang lain. Meninggal nabi digantikan oleh nabi yang lain. Ini tidak dimiliki oleh bani-bani yang lain. Hanya ada pada Bani Israel. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama menyebutkan mathalul ulama mathalul anbiya fi Bani Israel. Perumpamaan ulama di dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti al-anbiya, para nabi fi Bani Israel, di Bani Israel. Oleh karena itu kalau ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi ayyuhal ikhwan, kejar ya ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan kita sebagai ahli al-ilm, orang yang berilmu. Oleh karena itu ya ikhwan, ya kita tidak akan merugi jika menempuh jalan-jalannya para ulama. Taib. Walaupun dia terlihat tidak mengenakkan, karena surga dihiasi dengan yang tidak enak. Ya tidak. Surga dihiasi dengan yang tidak enak. Kenapa sih kita nggak di pondok ini tidak boleh pakai celana pendek? Iya tidak. Kenapa nggak bisa pakai baju apa? Kalau laki-laki singlet, ya aturan. Baik. Harus menutup aurat, ya ini aturan. Apalagi aturan tersebut dibuat agar kita tidak melanggar syariat. Contohnya, ada dulu yang datang ke pondok dari santri-santri luar, enak ya kak ya, bilang ke salah satu pengabdian, enak ya kak, anak-anak luar sana model rambutnya Masya Allah bisa panjang-panjang. Di sini tidak bisa. Taib ayolah ikhwan, surga dihiasi dengan yang tidak enak. Apabila kita menjalaninya terus dan bersabar berkumpul dengan orang-orang saleh, mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Jadi ada para malaikat yang terheran-heran dengan keputusan Allah. Ya, inni ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saya bersaksi kepada kalian, saya telah mengampuni mereka, yaitu ahli zikir. Orang-orang yang berkumpul bersama orang-orang yang suka berzikir. Fa inna fihim, maka ada seorang malaikat berkata,
fa inna fihim man laysa minhum. Ada di antara mereka yang tidak memiliki kebiasaan seperti mereka. Orang-orang yang suka berzikir itu. Fa innahum qaumun la yashqa ma'ahum jalisuhum. Sesungguhnya mereka itu adalah orang yang kawannya tidak akan sengsara jika bersama dengan mereka. Jadi kesimpulannya apa ya ikhwan? Meskipun kita ini amalan soleh kita ini sangat kurang, bahkan penuh dengan kekurangan, tetapi mudah-mudahan dengan bersabar duduk di samping orang-orang yang soleh, orang-orang yang suka belajar, suka berzikir, kita kecipratan masuk juga ke dalam apa? Surga. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita ingatkan lagi dengan sebuah atau satu ayat di dalam surat At-Taubah ayat 122. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Janganlah orang-orang yang beriman itu pergi berjihad seluruhnya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Harus ada yang tidak berangkat di setiap kelompok dari mereka, ta'ifatun beberapa orang, liyatafaqahu fid din, agar mereka bisa mendalami agama, waliyunziru qaumahum, dan agar mereka bisa memperingatkan kaum mereka idza raja'u ilaihim, jika mereka kembali kepada mereka, kepada kaumnya, la'allahum yahdzarun, agar mereka mendapatkan peringatan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kunna nara al-jihad afdalul amal. Kami memandang bahwasanya jihad itu adalah seafdal-afdalnya amalan. Jadi banyak para sahabat itu merindukan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti memang jihad ini amalan yang sangat utama. Tetapi ada yang lebih utama dari jihad, yaitu apa? Mempelajari ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Mereka dulu yang belajar di Masjid An-Nabawi adalah orang-orang yang hati mereka di medan perang bersama para sahabat yang berjuang, tetapi mereka juga memiliki kewajiban untuk mempelajari ilmu agama, karena agama ini butuh penerus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga butuh penerus. Ya. Dan siapapun kita, dengan keterbatasan apapun yang kita miliki, jika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik untuk menuntut ilmu, maka insya Allah kita akan bisa menjadi ulama. Terkadang ada seorang santri, Ustadz, saya ini sulit menghafal. Antum sudah menghafal belum? Iya, gara-gara sulit menghafal malas saya menghafal, Ustadz. Gara-gara sulit menghafal akhirnya saya malas menghafal. Malas menghafal dalil, malas menghafal ilmu. Akhi, dulu para ustadz kalian juga, para ulama, untuk menghafalkan satu hadis itu
juga merasakan kesulitan. Tetapi apa? Tapi ternyata dengan kesabaran dan musabarah terus menahan diri untuk bersabar, akhirnya apa? Beliau mendapatkan ilmu, kemampuan yang kuat untuk menghafalkan dalil. Ustadz saya nggak paham-paham. Berapa kali bacanya? Berapa kali duduk di majelis ilmu? Ya baru sekali sih. Lah, kalau sudah tahu tidak paham satu kali, ulangi lagi 2 kali, ulangi lagi 3 kali, ulangi lagi 4 kali, 5 kali sampai paham. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Dulu ya ikhwan, inilah kegunaan dari tadris ya. Fadilah dari keutamaan dari mengajar ilmu. Saya dulu merasa berat sekali pelajaran di dalam ilmu mustalah tentang hadis dhaif. Tentang hadis dhaif. Betapa banyak perselisihan pendapat di dalam istilah-istilah. Baru saya bisa pahami setelah saya mengajarkan ilmu itu. Ya, kenapa? Kalau mau mengajarkan harus mengulang 1 kali. Ini kok sulit ya. Baca lagi. Tidak paham, buka buku yang lain. Buka lagi buku yang lain. Sampai paham. Jadi sebenarnya pemahaman itu bukan karena apa? Karena kitanya, tidak. Tetapi ya, kesungguhan kita benar-benar ingin paham atau belum. Saya pernah membuka majelis tahsin. Biasanya majelis tahsin saya beratnya itu sampai surat Al-Bayyinah saja. Sampai surat Al-Bayyinah. Setelah surat Al-Bayyinah, tahsinnya mulai ringan. Kenapa? Materi-materi beratnya sudah lewat. Tahsin Al-Quran. Gitu ya. Tapi ternyata banyak dari yang belajar tidak sanggup untuk meneruskannya. Wah, disalahin terus. Salah terus bacanya. Dikit-dikit disalahin lagi, ya kan? Dalam tahsin akhi, kalau mau bagus bacaan Al-Quran, justru tahsin itu kita duduk di hadapan guru, mana salah saya? Mana salah saya? Kita duduk di guru, mana salah saya? Justru ketika disalahkan bersyukur. Jangan sampai kesalahan ini berlanjut. Wallahi ya ikhwan, ana ketika tahsin bersama Syekh Hasan di Al-Irsyad, beliau membuka mulut saya dengan 2 pulpen beliau. Beliau bawa 2 pulpen. Dibuka. Kesulitan mengucapkan huruf ra, tafkhim dan tarqiq, ditebalkan dan ditipiskan. Karena saya terpengaruh lahjah Komring. Ra kan apa namanya, besar. Ya, orang Komring mana orang Komring? Besar kan besar gitu ya. Besar gitu ya. Iya sur ya. Gitu. Besar gitu ya. Jadi terpengaruh dari bapak saya, lidahnya begitu, terpengaruh ke saya. Jadi R-nya itu enggak sempurna. Dibuka oleh beliau. Dibuka. Sampai teman seasrama, walaupun umurnya lebih muda dari saya, beliau mengatakan, iya, mendingan salah sekarang, akhi katanya. Kak gitu kan, kalau bahasa kita kakak gitu. Akhi, memang mendingan salah sekarang daripada salah nanti. Ya, apalagi antum sudah diputuskan diterima di Madinah waktu itu. Wow, tambah semangat untuk tahsin. Jadi ketika tahsin, apa yang kita butuhkan? Disalahkan, cari kesalahan kita. Sama ketika paham, tidak paham, ulangi lagi. Tidak hafal, demikian juga. Hafalkan terus. Ya. Bahkan saya pernah ditegur oleh seorang dokter ya.
yang belajar di hadis di Madinah. Akhi, berapa kali antum mengulang-ulang hafalan hadis untuk bisa hafal? Ya Ustadz, saya bilang 3 sampai 5 kali lah, saya bilang. Waduh, katanya. Beliau itu hafalannya kuat. Harusnya minimal 20 kali katanya. Minimal antum itu 20 kali. Masya Allah, saya bilang. Saya kira beliau akan menegur, ya harusnya cukup 2 kali aja atau 3 kali aja gitu kan. Harusnya antum katanya 20 kali. Untuk bisa memiliki hafalan yang kuat. Antum ulangi minimal 20 kali. Nah ini halaqah Quran, halaqah hadis. Baru ngapal, siang dikit sudah hilang. Nah ini yang pertama ya ikhwan, dari ayat At-Taubah 122 kan kita paham. Kaum muslimin, para sahabat menginginkan berjihad, tapi mereka terhalangi untuk apa? Untuk berjihad. Sekarang belum disyariatkan syariat jihad. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Jihad secara fisik itu ada syarat-syaratnya. Dan sekarang para ulama kita mengatakan ya belum ada sekarang syariat. Kenapa? Karena terhalangi berbagai macam hal. Tetapi ayyuhal ikhwan, jihad menuntut ilmu itu tidak akan pernah putus. Jihad menuntut ilmu tidak akan pernah putus. Jadi terus menuntut ilmu, terus menuntut ilmu. Kemudian Nabi SAW tidak menyuruh seluruhnya untuk memperdalam ilmu, tidak. Tetap ada pembagian tugas, ada yang memikirkan ekonomi, ada yang memikirkan pembangunan, ada yang memikirkan pertanian, peternakan, ada yang memikirkan jihad, dan ada sebagian yang harus mau duduk di majelis ilmu, duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang berilmu, harus mau. Meskipun terlihat dunianya tidak banyak. Saya dulu diingatkan, ada seorang ustadz kita. Beliau berkata, dulu saya ketika daftar di Madinah, saya pilih kuliah syariah. Ada ustadz yang sudah lulus, beliau jurusan hadis. Bukan apa gitu kata beliau. Beliau menyebutkan, kalau antum mau belajar ilmu hadis, siap-siap miskin. Siap-siap apa? Miskin. Jadi maksudnya apa? Dari awal beliau mewanti-wanti, jangan harapkan dunia dari itu. Jangan harapkan dunia dari itu. Kenapa? Ternyata ketika saya kan pilih kuliah syariah, akhirnya saya pilih kuliah hadis. Ternyata dari seluruh jurusan yang paling semangat beli buku adalah siapa? Mahasiswa jurusan hadis. Uang untuk beli buku terasa kurang terus beli buku. Dan itu menjadi kebiasaan para penuntut ilmu di zaman dahulu. Kalau sekarang sih saya lihat serba PDF ya. Malas beli buku, download buku aja PDF gratis katanya. Nah ini tetap beda ya ikhwan, tetap beda. Oleh karena itu kalau antum memang penuntut ilmu, jangan sampailah tidak memiliki buku-buku induk. Tabung, ada uang, belikanlah buku-buku. Ini kan ada buku muqarrar ya, buku muqarrar kan dari pondok. Ada buku-buku lain. Contohnya dalam bidang akidah apa, dalam bidang hadis apa. Buku-buku induk itu harus dimiliki. Meskipun harganya mahal, tabung. Tabung uang untuk beli buku.
Ini beli pulsa dibela-belain, habis ratusan ribu untuk main game online. Iya gitu. Buku harga 50.000 terasa sangat mahal. Jalan-jalan sama kawan isi bensin berliter-liter mudah. Beli buku susah. Taib. Kemudian ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain menyuruh Allah Subhanahu Wa Taala selain menyuruh untuk menuntut ilmu, beliau mengingatkan juga liyatafaqahu fid din, agar mereka itu bertafakuh, betul-betul mendalami ilmu agama. Jadi kalau misalkan kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majelis ilmu, di tempat ilmu, pikirkanlah apa yang terbaik untuk diri kita. Jangan sibuk nangkap lele sama belut. Tadi saya kira apa itu ya? Ini apa Ustadz Anas, apa itu saya bilang? Saya kira besi atau apa. Anu gabus Ustadz sama lele. Apa belut ya? Iya belut. Astagfirullah. Ini apa gitu. Di Dekiha mencari apa? Mencari belut. Di Dekiha mencari apa? Gabus. Oh pantes kamu gitu ya. Pantes ditanya gak paham. Gak bisa bahasa Arab. Kamu ke Dekiha ngapain? Enak makanannya. Kapan pulang kampung kurus lagi saya katanya. Kapan di sini kan dimasakkan oleh koki Chef Ivan dan Chef Furqan katanya. Kapan pulang ke rumah kurus lagi dia. Tujuannya ke Dekiah makan. Nah ini. Atau saya nggak ada biaya mau sekolah, saya nggak ini. Kalau di Dekiah kan bisa gratis. Jadi apa? Pindah tempat tidur saja. Wallahu musta'an. Perbaikilah niat. Ketika antum sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi santri pondok pesantren, benar-benarlah belajar di sana. Ya, sebenarnya kurikulum kita ayo ikhwan, itu kita rancang seperti air mengalir dari atas gunung menuju ke lautan. Maksudnya apa? Kalau kita berjalan normal, hadir terus di kelas, ikut kajian, maka insya Allah akan sampai ke lautan. Tapi kalau antum sendiri pasang bendungan di sana, nggak akan sampai kemana? Nggak akan sampai ke lautan. Contohnya malas-malasan hadir di majelis ilmu. Waliyunziru qaumahum, dan agar memperingatkan kaum mereka ketika mereka sampai ke sana. Memperingatkan kaum. Niatkan saja dari yang mudah. Ustadz, saya nggak bisa mengajar usul fikih, saya nggak bisa mengajar ilmu hadis. Kan antum bisa ngajar ngaji, ya kan? Kan antum bisa mengajarkan sholat, bisa mengajarkan wudhu, bisa mengajarkan adab-adab Islamiyah yang mudah dilakukan, bisa mengajarkan doa-doa, yang mana itu pelajaran yang pasti dipelajari di pondok pesantren. Baik. Selanjutnya ya ikhwan rahimani
wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al khairu adatun. Kebaikan itu adalah adat yang bisa dilakukan berulang kali dengan mudah tanpa pertentangan. Wasyarru lajajatun. Wasyarru lajajah. Maksudnya wasyarru lajajah, keburukan itu adalah sesuatu yang penuh dengan pertentangan. Maksudnya apa? Ketika seseorang ingin melakukan keburukan, dia itu perang batin terlebih dahulu. Perang batin. Dia melawan, ini bukan kebiasaan saya, bukan keinginan saya, tidak sesuai dengan fitrah saya. Contohnya seorang minum minuman keras, tidak sesuai dengan fitrahnya. Ya kan? Seorang berzina, dia harus bertentangan dulu dengan batinnya. Oleh karena itu Nabi katakan, wasyarru lajajah, sesuatu yang bertentangan. Sedangkan al-khair itu ada, bisa kembali dilakukan dengan mudah karena sesuai dengan fitrah. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah pahamkan ilmu agama. Contohnya doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas, ada yang ingat apa doanya? Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, Allahumma faqihhu fiddin. Jadikanlah dia faqih terhadap agama. Wa'allimhu ta'wil. Dan ajarkanlah dia takwil. Takwil itu maksudnya ilmu tafsir. Akhirnya para ulama sepakat nukilan tafsir Ibni Abbas tidak ada yang sebanyak tafsir beliau. Jika tidak ditemukan tafsir Ibnu Abbas, kita dapatkan tafsir murid beliau yang mengambil ilmu dari beliau seperti Mujahid, Sa'id bin Jubair, siapa lagi? Taus bin Kaisan dan yang lainnya. Nukilan-nukilan ulama tafsir tabi'in yang mengambil dari Abdullah bin Abbas. Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayyuhal ikhwan, yang namanya hijrah ke negeri ilmu itu adalah kebiasaan para penuntut ilmu di zaman dahulu. Ingat tidak cerita Imam Syafi'i? Kapan beliau disuruh oleh ibunya? Imam Syafi'i tadinya tinggal di mana? Di Mekah. Ibunya menjual barang-barang agar bisa bertemu dengan, agar Imam Syafi'i bisa ikut rombongan menuju kemana? Ke kota Madinah untuk bertemu siapa? Al-Imam Malik. Belajar dengan Imam Malik di kota ilmu, kota Madinah. Banyak para ulama di sana. Selain Imam Malik, ada juga imam-imam yang lain, tapi tidak terkenal Imam Malik pada saat itu. Bahkan sampai Afrika sana, Imam Malik terkenal nama beliau. Ya, belajar dari jauh. Ibu beliau Imam Syafi'i itu adalah anak yang yatim. Jadi tidak disebutkan bapaknya. Iya, tidak disebutkan, sudah meninggal bapak beliau. Ibu beliau berjuang menjual barang-barang atau harta-harta agar bisa memberangkatkan Imam Asy-Syafi'i menuju kota Madinah untuk belajar. Sama. Coba saya lihat, saya tanya, antum dari mana, akhi? Batu Raja ya? Di Batu Raja banyak ustadznya atau sedikit ustadznya?
Banyak. Sama DKH? Datang ke markas ilmu. Datang ke markas ilmu. Mana Ubay? Bayu mana? Zaki juga mana Zaki? Mana? Di tempat antum ada yang bisa mengajarkan bahasa Arab? Tidak ada. Ustadz Fadil di Usman. Di sini dia. Ya sudah, kalau tidak ada di sana, hijrahlah ke pondok pesantren yang mengajarkan ilmu, belajar. Oleh karena itu para ulama mengecualikan ya hijrah ke negeri penuntut ilmu dan ulama itu dianjurkan dan disyarankan kecuali dia sudah tinggal di negerinya para ulama. Makanya Imam Malik kita tidak dapatkan beliau seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad perjalanan menuntut ilmunya luar biasa. Imam Tirmidzi kemana-mana mengambil hadis. Imam Malik fokus di Madinah. Kenapa? Ilmu berada di Madinah. Ulama banyak di kota Madinah. Nah ini untuk orang yang sudah berada di negeri ilmu, maka dia fokus untuk menuntut ilmu di negeri tersebut. Tapi jika di tempat antum jauh dari ahli ilmu, tidak ada yang bisa mengajarkan ilmu Al-Quran, mustalah hadis, tafsir, bahasa Arab, balaghah, dan buku-buku atau materi-materi yang lain, pindah ke tempat yang bisa mengajarkan ilmu. Oleh karena itu ya ikhwan, kita juga ingatkan bagi orang-orang yang sudah tinggal di negeri ilmu atau kampung ilmu. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, sayatikum aqwamun yatlubunal ilma. Akan datang kepada kalian kaum-kaum yang mereka akan mencari ilmu, menuntut ilmu. Fa idza ra'aitumuhum, apabila kalian melihat mereka, faqulu lahum, katakanlah kepada mereka, marhaban biwasiyati Rasulillah. Selamat datang orang-orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qanuhum. Dalam lafaz lain wa aqnuhum. Maksudnya apa waqnuhum wa 'allimuhum, ajarkanlah mereka ilmu. Dalam lafaz lain wa aftuhum, berikanlah mereka fatwa. Jadi ketika kita berada di negeri atau kampung ilmu, banyak ahli ilmu, terutama untuk para ustadz harus bersabar untuk menghadapi berbagai macam watak dari orang yang datang. Iya apa tidak? Ini baru hari ini ada tadi curhatan dari orang tua ustadzah, ini yang akhwat ini. Itu anak saya disuruh sholat sulit, wudhu pun malas. Kalau wudhu malas gimana ya? Berarti gak sholat ya? Tolonglah ustadzah diperhatikan sholatnya. Insya Allah bu. Ada juga jam 9 pagi sembunyi beli jajanan makan di puasa-puasa. Masya Allah. Ini buat sejarah di DKH ya. Kalau santri buka puasa itu sejarah. Makanya ini tugas yang datang ke negeri ilmu itu bukan semua, tidak ada yang malaikat. Dan ada juga yang tidak beradab. Saya seperti dulu ya, ada salah satu santri yang lama lah. Kapan datang pertama kali
logat daerahnya tidak dibuang. Pak, kamu, wih, kata saya, baru nadanya juga agak tinggi. Pak, kamu gini-gini. Wih, kata saya, mantap ini. Tapi ingat-ingat, oh baru 3 bulan dia di sini, baru 3 bulan gitu kan, baru berapa bulan gitu, ayo wajarin dulu lah gitu kan. Ya akhirnya setelah bertahun-tahun berubah juga, lebih lembut, lebih halus, lebih sopan. Sama juga di akhwat itu ada cerita dari ustazah, Kak ini pindahan dari pondok ini tadinya songong katanya. Songong apa songong? Sombong. Suka meremehkan, ustazah pun kadang sinis terhadap ustazah. Tapi sekarang Masya Allah kalau berkata, ustazah mohon maaf, gini, Masya Allah sopan sekali katanya. Jadi semuanya butuh proses. Jangan nanya siapa sih ustadz itu, jangan nanya ya. Jadi semua butuh proses, ya semua butuh apa? Butuh proses. Sama biasanya remaja-remaja, anak muda itu sangat takut bersedekah. Sangat takut bersedekah. Semuanya serba perhitungan. Nanti saya begini, nanti saya begitu, kurang ini, kurang itu. Padahal ilmunya sudah paham. Mana qasad sadaqatun min mal anfiq yunfaq alaik. Wa ma anfaqtu min khairin fahuwa yukhlifu dan sebagainya. Iya kan? Dalil-dalilnya hafal. Latihlah dari muda bersedekah, insya Allah akan lebih mudah ketika sudah berusia, semakin dewasa. Sedekah itu akan semakin mudah. Jadi jangan menunggu antum harus jadi bapak-bapak dulu, punya istri dulu baru bersedekah, tidak. Tetapi dari usia muda, lawanlah hawa nafsu pelit. Ya, dan insya Allah itu akan membuka berbagai macam kebaikan-kebaikan untuk orang yang bersedekah. Baik. Kemudian ayol ikhwan, ada beberapa poin yang ingin saya tekankan. Saya ringkas saja. Yang pertama, penuntut ilmu harus memiliki semangat yang tinggi dan tidak boleh setengah-setengah. Menuntut ilmu itu tidak boleh setengah-setengah. Jadi ilmu itu kalau kita setengah-setengah, kita nggak dapat apa-apa. Kalaupun kita seluruh diri kita lakukan untuk menuntut ilmu, itu pun hanya mendapatkan sebagian. Sebagiannya pun tidak kokoh. Maka kita katakan, jangan setengah-setengah. Menuntut ilmu jangan setengah-setengah. Kemudian yang kedua, niatkan benar-benar untuk mengangkat kebodohan, kejahilan, dan juga kezaliman dalam diri kita. Dan juga niatkan untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Menjadi pembimbing-pembimbing kebaikan. Yang ketiga, at-tafarrugh li talabil ilmi wa ta'allum. Benar-benar mengosongkan diri untuk belajar. Benar-benar mengosongkan diri untuk belajar. Bukan berarti kita tidak boleh main bola, tidak boleh berolahraga, tidak. Setiap waktu ada waktunya. Setiap hal itu ada waktunya. Ya. Jadi betul-betul kosongkan diri untuk betul-betul menuntut ilmu.
Kemudian yang selanjutnya, menuntut ilmu harus bertalaki kepada guru yang benar dan bukan sembarang guru. Guru yang benar. Kalau misalkan antum tidak puas dengan ilmu di pondok pesantren ini, karena misalkan para ustadz fokus mengajar misalkan MTW, TSN, sehingga untuk materi-materi yang lebih tinggi lagi antum gak bisa dapatkan, pergi ke daerah lain. Contohnya ke Jember atau ke Jakarta, atau kalau sanggup ke luar negeri langsung ke Madinah untuk menuntut ilmu, atau pergi ke Yordan walaupun biayanya agak mahal, ke Yordan bertemu dengan murid-muridnya Syekh Al-Albani, atau ke Madinah, kalau tidak Madinah, Riyadh, bertemu dengan murid-muridnya Syekh bin Baz. Langsung bertemu dengan para ulama. Niatkan itu. Niatkan itu dan jadikanlah itu impian antum kalau ingin mendapatkan ilmu. Kalaupun tidak bisa bertemu dengan beliau-beliau, dengarkanlah rekaman-rekaman para ulama. Kalau zaman dahulu pakai kaset, antum tahu nggak kaset yang diputar pakai pulpen? Serdi masih dapat ya. Kalau antum Ji masih dapat di? Masih ya Ji. Nah ini kalau siapa nih? Wes, antum dapat nggak? Nggak dapat yang kaset diputar gitu ya. Dulu zaman dahulu itu para ulama direkam dengan kaset. Kemudian berkembang pakai CD. Ya. CD, kemudian muncul USB. Akhirnya USB-nya dari 125 megabyte, sampai sekarang 1 tera pun ada gitu ya, flash disk kecil. Sekarang di kantor nggak pakai lagi, pakai cloud, pakai penyimpanan di awan, di internet. Artinya apa? Untuk menuntut ilmu, kalau kita tidak ditakdirkan untuk bertemu dengan para ulama, dengarkan kajian-kajian beliau-beliau. Dan perbanyak guru. Jangan hanya satu ulama. Karena setiap ulama memiliki keistimewaan masing-masing. Dan jangan sampai fanatik terhadap satu guru. Ya. Dengan memperbanyak guru kita bisa tahu kesalahan yang lain. Jadi ya ikhwan, dan itu ada saudara-saudara kita, para ustadz, Masya Allah, setelah beliau tadinya dokter, tadinya teknisi, tadinya ahli komputer, sibuknya apa? Mendengarkan kaset, CD, rekaman-rekaman, didengarkan, dicatat, walaupun tidak berguru langsung dengan para ulama, tapi memiliki perasaan yang sama seperti duduk di hadapan ulama. Ini kalau antum tidak ditakdirkan ke luar negeri untuk belajar, tapi ada fasilitas untuk belajar. Dan saat antum tidak paham, tolong bertanya kepada yang lebih senior dalam ilmu. Tanya kepada yang lebih senior dalam ilmu dan jangan pernah malu untuk bertanya. Ya, jangan pernah malu. Ketika saya kelas 1 juga saya selalu bertanya kepada senior tentang usul fikih, karena saya jurusan hadis tidak belajar usul fikih. Cuma 1 semester usul fikih, tapi saya mengejar ketertinggalan sendiri. Ustadz ini kok seperti ini? Tentang bab mabuk saya tanyakan kepada Ustadz Anas. Tentang fikih muamalah saya tanyakan ke Ustadz Arifin. Tentang akidah langsung bertanya ke Ustadz Ali Misri atau Ustadz Abdullah Zain, Ustadz Firanda, Ustadz Abdullah Roy. Para ustadz bertanya tentang hadis,
bertanya ke Ustadz Abdullah Taslim misalkan, dan yang lain. Bertanya kepada senior. Begitu pula antum. Kalau tidak paham, belajarlah kepada senior-senior. Ya. Seperti yang kelas 1 TSN. Jadi saya simpulkan memang ya secara kalau ujian, saya kan mengajar 8 kelas ya. Tafsir 8 kelas, hadis juga 8 kelas. Saya bandingkan. Kemampuan bahasa itu sangat mempengaruhi pemahaman. Kemampuan bahasa Arab itu sangat mempengaruhi kualitas pemahaman dan juga hafalan. Jadi apa? Untuk yang masih junior, masih belajar, perdalam bahasa Arab. Perdalam bahasa Arab. Jadi antum ketika lulus dari sini sudah siap insya Allah bertemu dengan para ulama di luar sana. Insya Allah. Kemudian yang kelima, bertahap. Menuntut ilmu itu bertahap. Jangan antum belum khatamkan matan fikih misalkan. Dalam mazhab Ahmad atau mazhab Syafi'i misalkan ya. Antum belum khatamkan, antum langsung menyentuh Al-Mughni li Ibni Qudamah, menyentuh kitab fikih yang Al-Mughni atau Al-Bidayatul Mujtahid, buku-buku yang besar, atau Majmu' lin Nawawi, buku-buku yang besar. Jangan dulu. Bertahap dalam menuntut ilmu itu bertahap. Ikuti jalan. Jalannya siapa? Jalannya para ulama. Bagaimana mereka berjalan, ikuti jalan yang mereka telah lalui. Ikuti jalan yang mereka telah lalui. Jangan bikin jalan sendiri, akhirnya tersesat. Ya, namanya para ulama kan sudah berpengalaman. Ini jalan yang lebih potong kompas, ini jalan yang lebih potong kompas. Daripada kita mencari kanan kiri lagi, mencari jejak lagi, itu perjalanannya panjang. Ikuti jejak para ulama. Dan kemudian ingat, ya, kenapa kita harus bertahap? Ilmu itu sangat banyak dan dia bertingkat-tingkat. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Kemudian seorang penuntut ilmu yang keenam harus memperhatikan adab dan amalan. Memperhatikan apa? Adab dan amalan. Bagaimana dia beradab kepada gurunya, kepada kitabnya, kepada majelis ilmu, kepada waktu menuntut ilmu. Dia beradab. Orang-orang yang mendapatkan ilmu adalah orang yang menghormati ilmu dan ahlinya. Tapi kalau misalkan dia di belakang suka menggibahi para ulama, nggak jadi. Kalaupun jadi, maka dia menjadi ulama ulama yang buruk, pecinta dunia. Gurunya sendiri digibahin. Bagaimana bisa ilmu mendapatkan keberkahan? Buku-buku berserakan, bahkan yang buku-buku agama, buku umum saja kita taruh di lantai, itu tidak menghargai ilmu. Apalagi buku agama, apalagi Al-Quran. Berserakan di jalanan, berserakan di teras, terkena debu, terkena kotoran. Harus beradab. Penuntut ilmu itu harus memiliki adab. Kemudian yang namanya penuntut ilmu itu harus juga beramal. Ya, harus disertai dengan amalan. Di dalam surat Isra, ayyuhal ikhwan,
Al-Isra ayat 107 sampai 109. Allah katakan, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adhqani sujjada. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu sebelumnya, jika dibacakan kepada mereka, yakhirruna lil adhqani sujjada, mereka tersungkur sujud di dagu-dagu mereka. Wa yaqulun subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhirruna lil adhqan yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Wa yakhirruna lil adhqan, mereka tersungkur tunduk di dagu-dagu mereka. Karena zaman dahulu kan sujudnya itu dengan apa? Dengan dagu. Ya, maka dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu dikatakan kalau tidak bisa dahi, maka tidak mampu sujud di dahi, maka sujudnya di dagu. Beda dengan mazhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i, kalau tidak sanggup di dahi, dia cukup di pipi. Ya. Baik. Yabakuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka menangis dan bertambah khusyuk, bertambah tunduk. Coba kita lihat, innal ladzina utul ilm, sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu, dicirikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zaman dahulu adalah orang yang rajin sujud, khusyuk, tumanina, menangis karena Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang malas beribadah. Bukan orang yang malas beribadah. Jadi kalau mau mendapatkan ilmu, gabungkanlah al-aql wal ibadah. Kekuatan akal untuk memahami dan juga apa? Al-ibadah. Allahu alam bissawab. Ini sebagian nasihat yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa menyemangati kita semua setelah puas makan rendang, makan ayam, makan daging, makan ketupat. Sampai saya ingat hari keberapa ya? Hari ke-6 atau ke-7 ya? Saya makan tempe, rasanya makan apa lah itu? Masya Allah, tempe, berat tempe. Kenapa? Beberapa hari gak makan tempe. Kapan dapat tempe seperti makanan surga rasanya. Sudah puas antum di rumah, ya kan? Minum ini, minum itu, hari kedua, ketiga mencret, ya. Ada yang seperti itu. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita semua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingatkan kita sekarang di Madinatul Ilm, di kota ilmu, dan insyaallah akan berdatangan ustadz-ustadz kita yang juga berilmu, yang sangat berilmu, ada dari Mesir insyaallah, ya. Kemudian dari sini, macam-macam insyaallah, yang insyaallah akan meramaikan dan membina para santri di DKH insyaallah. Dan alhamdulillah kaplingan juga semakin luas ya Akh Budi ya, pemasarannya. Jadi mudah-mudahan betul-betul DKH ini menjadi Madinatul Ilm insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallah hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.